Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovan Arka. Saya berasal dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo, Kendari. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen penyusun komputer. Sebelum kita masuk pada videonya, jangan lupa ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Jadi komponen penyusun komputer itu ada tiga komponen. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras, yang kedua yaitu software atau perangkat lunak, dan yang ketiga itu tidak kalah penting yaitu brainware atau manusia. Jadi kita langsung masuk yang pada poin yang pertama. Yang pertama yaitu hardware. Hardware yaitu perangkat keras komputer yang terlihat dalam sistem komputer. Hardware komputer tersusun atas 4 bagian komponen, yaitu prosesor, memori, peripheral, dan sistem penghubung. Komponen-komponen penyusun komputer PC juga tidak akan lepas dari keempat jenis komponen tersebut. Hanya saja nama-nama komponen penyusunnya berbeda-beda. Jadi yang pertama yaitu motherboard atau papan induk. Komponen induk dari sebuah komputer yang memegang peran penting untuk stabilitas kinerja komputer. Bagian inilah seluruh komponen lainnya terpasang dan saling berkomunikasi antar bagian. Kinerja komputer diatur di sini. Spesifikasi motherboard sangat berpengaruh terhadap ketahanan memproses sebuah komputer, terutama bagi gamers ataupun desainer yang lebih mengutamakan akselerasi. Kemudian yaitu prosesor. Komponen yang satu ini seringkali diibaratkan dengan otak sebuah komputer. Sesuai namanya, prosesor adalah komponen yang bertugas memproses perintah dan logika yang diberikan oleh operator komputer. Banyaknya jenis prosesor yang ada sebanding dengan software yang berkembang di pasaran karena dituntut untuk dapat melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Terkadang pemilihan prosesor yang kita gunakan harus tepat, karena jika sampai salah pilih akan berimbas pada lambatnya proses kerja sebuah komputer, yang pasti berimbas langsung pada pekerjaan pengguna komputer. Kemudian yang selanjutnya yaitu RAM atau biasa disebut dengan Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatile, artinya perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen, hanya untuk operasi yang dibutuhkan saja. Kapasitas RAM pada PC yang sering kita temukan cukup beragam, mulai dari 256 MB sampai dengan 16 GB. Oke, next. Jadi yang selanjutnya yaitu video card atau VGA. Fungsi dari video card adalah mengolah gambar sebelum ditampilkan ke monitor. Banyaknya kebutuhan pengolahan gambar bagi gamers atau desainer yang mengharuskan merogoh kantong yang agak dalam. Beruntung sekarang bagi pengguna komputer, kantor video grafis sudah terintegrasi dalam motherboard sehingga lebih menghemat pengeluaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu hard disk. Hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan data pada komputer. Kapasitas yang besar tentu saja berpengaruh terhadap jumlah data yang dapat kita simpan. Ditambah lagi buffer yang besar akan membantu kecepatan transfer baik antar hard disk ataupun untuk proses suatu program. Fungsi lain dari hard disk yaitu untuk penyimpanan data yang bersifat mobile dengan sedikit penambahan casing pada hard disk laptop. Kemudian yang selanjutnya yaitu optical disk drive atau biasa disebut dengan UDD. Optical disk drive biasa juga dikenal dengan nama CD drive, DVD drive atau UDD. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk membaca dan juga menyimpan data dari dan ke media cakram optik seperti CD, DVD atau Blu-ray disc. Kemudian yang selanjutnya yaitu monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan gambar dari video card. LCD mungkin lebih banyak daripada monitor tabung atau biasa disebut dengan CRT. Selain kebutuhan listrik yang relatif lebih kecil dan hemat, kebutuhan ruang yang relatif kecil pun menjadi poin penting transisi dari CRT ke LCD. Meskipun masyarakat banyak yang beralih ke LCD, beberapa profesi seperti desain
ataupun layout lebih bertahan di monitor CRT. Oke, lanjut lagi. Yang selanjutnya yaitu mouse dan keyboard. Mouse dan keyboard berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks, karakter, atau menggerakkan objek pada antarmuka grafis untuk diproses oleh komputer. Ukuran dan bentuk dari kedua alat ini cukup beragam, namun fungsinya sama saja. Kemudian bagian terakhir dari perangkat keras pada komputer yaitu casing dan power supply. Casing dan power supply biasanya satu paket dalam komputer yang berfungsi sebagai rumah komputer dan power supply sebagai penyedia aliran listrik di dalam komputer. Untuk bentuk dan ragam jenis ada beraneka macam. Jadi itulah tadi penjelasan tentang komponen-komponen dari perangkat keras pada komputer. Sekarang kita beranjak pada perangkat lunak atau software. Jadi perangkat lunak atau software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras. Ya, kita jelaskan dari software system. Software system yaitu software yang penting dan merupakan program yang mengontrol atau mengatur seluruh kegiatan processing di dalam sistem. Kemudian bagian yang kedua atau yang terakhir dari perangkat lunak yaitu software aplikasi. Software aplikasi yaitu software yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Contoh dari software aplikasi yaitu Google, Facebook, Twitter, antivirus, game, Oracle, dan lain-lain. Jadi, komponen yang terakhir yaitu brainware atau manusia. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, netter, atau biasa disebut dengan orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware, yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Ya, itulah tadi penjelasan tentang beberapa komponen penyusun komputer. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ya teman-teman, like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, itu saja dari saya, Ovan Arka. Saya pamit. Bye-bye. Assalamualaikum.